Salam guru penggerak, saya Nelly Marlina Tampu Bolon, calon guru penggerak Kota Medan, SMP Negeri 3 Medan. Berikut ini adalah aksi nyata dari modul 2.2. Mari sama-sama kita saksikan. Thank you very much for coming to this class. Hari ini saya ingin membahas tentang recount text. Tapi sebelum saya menerangkan tentang recount text, nanti bisa dicek absen dibuat di Google Classroom. Nanti akan saya kasih tahu melalui WA group ya nak. Supaya kita nyaman belajar, saya ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. So I need you to see my share screen about our classroom reminder ya. Oke. Jadi classroom reminders itu sama dengan kesepakatan kelas. Apa saja yang kita sepakati harus kita lakukan di kelas, kan itu. Yang pertama sekali, be on time. The second one is be prepared for class. Maksudnya ready, menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kelas. The next, menggunakan pakaian yang sepantasnya, wear appropriate clothes. The next is be respectful, jadi saling menghargai. Kemudian be responsible in the chat box. Do you know chat box? Kamu tahu chat box itu adalah itu yang kolom komentar saya bilang. Ketika kita berkomentar di kolom komentar, komentari yang seperlunya sesuai dengan mata pelajaran kita. Next, be fully present. Yang hadir ini ya fokus. Satu lagi adalah remove distractions. Do you know distractions here? Something that make your focus not stable. Itu adalah hal-hal utama yang saya kira perlu kita cermati di kelas online. Yang kedua yang lebih penting, kita mau masuk ke materi. Tapi sebelum masuk di materi, saya STOP, stop. Stop. Coba semua jauhkan dulu alat tulisnya. Jauhkan alat tulisnya semua. Letakkan tangan di atas kedua paha atau kedua kakinya. Coba pejamkan matanya. Tarik nafas. Rasakan nafasmu di hidung, rasakan perutmu mengecil, hembuskan nafasmu. Sekali lagi, tarik nafas, buang perlahan-lahan, menunduk ke bawah, lihat ke arah perutmu. Coba buka matanya. Lakukan 3-4 kali. Apa tadi yang kita bilang saya bicarakan ini? Siapa tadi yang menyimak? Oke, bagus. Recount text. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mendefinisikan makna dari teks recount. Oke. Yang kedua, setelah mengamati video Holiday in My Grandpa's House, peserta didik mampu menyebutkan secara lisan 3 kata kerja, 3 kata sifat. The next is, setelah membaca My First Motorcycle, siswa dapat menuliskan pengalaman pribadinya, perasaan emosinya ketika mengalami pengalaman pribadi tersebut. Coba perhatikan. Ini ada ekspresi mau saya share screen sama kamu. I need you to identify the following expression ya. Katakan dalam bahasa Inggris. This one. Okay. Number 1. Just say your name. Say your name and what number do you want to answer? Katakan namanya dan jawab. Vanessa? What is that?
angry or anger ya, kemarahan. Siapa berikutnya? Oke, Fatan, nomor berapa? What number? Number 5. What is that? Yes, crying. Menangis ya, menangis. Next. Siapa namanya enggak? Ezra. Nomor berapa? Nomor 2. What is that? Laughing ya, laughing, tertawa ya. Laughing. Next. Yasinta, what number? Number 4. What is that? Yes, surprise or shock. What is number 1? Yes, smile or smiling. This kind of emotions. Ini adalah jenis-jenis emosi yang kita sering alami. Apalagi di materi kita ini tentang recount text. Pengalaman masa lalu. Ya, pengalaman masa lalu seperti apa yang pernah kita alami. Apakah itu membuat kita takut, membuat kita menangis, membuat kita sedih, ya. That's it ya, atau perasaan yang lain. Ada juga perasaan senang kan? Perhatikan tayangan video berikut ini. Last holiday, I went to Surabaya visiting my grandmother and grandfather. I had to go there because the previous holiday I wasn't there. You may take a note ya. Boleh menulis atau screenshot. Because I lived with them when I was a child. After graduated from junior high school, I followed my parents living in Jakarta. Since then, I had the gladness and hardness during the trip had gone after I met my grandma and grandpa. They looked old. Okay. I was so happy knowing them in healthy condition. Oke. Kira-kira paham nggak yang disampaikan video itu? Paham. Oke, Vanessa, tentang apa? Tentang liburan ke tempat nenek dan sebagainya. Oke. Di mana kotanya? Kota yang dikunjunginya di mana? Yang lain boleh jawab. Yang lain boleh. Yes. Ya. Betul. Di Surabaya. Oke. Saya ingin kamu juga fokus rasa yang dirasakannya ketika dia menunggu di stasiun. Kalau saya bilang rasa apa yang dimilikinya, bagaimana perasaan dia, tentu kamu menyebutkan itu adalah kata sifat kan? Apa yang dirasakan dia ketika itu? Keisha? Yes, dia merasa lelah, tired. Apalagi? Mad. Dia mad itu sama dengan sangat marah, emosi, geram, ya. Apalagi? Happy. Happy-nya ketika dia ternyata bisa sampai bertemu dengan kakek neneknya dengan senang, dengan gembira. Meskipun dia melihat kakek neneknya sudah mulai menua, ya. Itu kata sifat. Kemudian kata kerja apa yang kamu temukan tadi di video yang mensuguhkan? Went. Kata kerja apa? Past tense. Presentnya itu apa? Go. Betul. Next. Kata kerja apa lagi yang kamu dengar tadi dari video itu? Yes, visiting, mengunjungi. Kata kerja apa lagi? Ada banyak kan? Kata kerja apa lagi? Yes, graduated, ya, graduated, tamat, lulus, ya. Akhirnya, saya mau bertanya, setelah melihat cerita dia tadi, cerita taruhlah namanya Melisa ya, anak gadis yang tadi, pemahamanmu, recount text itu apa?
Yes, please. The context is the text that retells story that happened in the past. Right. Tepuk tangan dulu sama si Vanessa. Oke, thank you. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan pengalaman yang sudah lalu. So it's kind of text that retell about the past experience. Oke. Jadi kita sudah mengidentifikasi emosi dia tadi. Sekarang coba kamu ingat-ingat dulu pengalamanmu. Apa itu pengalamanmu? Apa yang kamu rasakan? Oke sayang, siapa yang bisa memulai dulu ceritanya? Vanessa, ma'am. Vanessa, silakan. Okay, ma'am. Things that I've been experienced around this year is when my father and my sister got infected by coronavirus. Oh ya, This I'm happened sorry to about- hear that. This happened about 2 weeks ago. My sister felt sick for almost 5 days. Then my father also felt the same after 2 days. We decided to have swab tests in Salamares on August 2nd. The results showed that my sister and my father were positive of coronavirus. My mom got really stressed out since my sister would be having an examination. So the next day we prepared in a hurry and messy condition to go to the hospital. But it's so difficult to find any rooms for them. So I helped my mom to prepare their needs for the hospital and I had to leave some of my assignments. I felt so tired, stressed, also sad because of this condition. I will never want to experience this again. Okay, thank you. So I need to know about the others respon ya. Saya mau tahu respon yang lain selain Vanessa. Menurut kamu apa yang dirasakan keluarganya saat itu? Yes, depressed and stress. What others? When they difficult to find any hospital. Katanya tadi kan mereka mencari rumah sakit penuh, mereka ke sana kemari gitu kan. Rasa apa itu yang dirasakan saat itu? I think worry, ma'am. Yes, worry. Khawatir ya. So, how do you manage your feeling? Kira-kira bagaimana kita mengatur tadi rasa takut itu? Bagaimana kita mengorganisirnya itu supaya jangan menjadi beban yang begitu berat di pikiran kita? Apa solusinya kira-kira? Menurut kamu? Relax diri gitu, ma'am, atau menyenangi diri dengan main game atau melakukan hal yang kita senangi gitu. Iya. Menurut si Fatan, boleh dia menenangkan diri, boleh dia dengan main game untuk merilekskan pikiran. Apalagi yang lain supaya hatimu tenang ketika kamu kondisi itu. Bayangkan kamu sekarang di kondisinya Vanessa tadi yang kamu pikirkan, atau pernah itu hadir di hatimu, pernah itu datang padamu. Oke, Ruth Sianturi, you raise your hands up. Yang dibilang Farhan, Fatan sama satu lagi doa, ma'am. Yes, doa, praying, katakan keinginan luhurmu kepada Tuhan, ya. Apalagi yang lain yang bisa kamu lakukan? Melakukan hal yang positif, ma'am. Yes, positive thinking. Ya. Duh, pandai-pandai kali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Itu tadi menggali kebisaanmu mengungkapkan pengalamanmu. So I think you are excellent all ya. Saya menghargai semuanya yang kamu lakukan. Ada tugas. Tugasnya apa? Nanti saya kasih tugasnya di Google Classroom. My first motorcycle ini. Kemudian ada di sini pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Jadi ini
boleh kamu lakukan hasilnya dengan caramu sendiri. Maksud kamu boleh merekam suaramu, jadi hasilnya boleh berupa rekaman suara, and then you send me your VN, your voice note ya. Boleh kamu tulis, boleh kamu gambar. Misalnya kita ini, oh saya pandai bikin karikatur, ini mau bikin komik, saya mau ceritaku ku bikin seperti komik aja, boleh. So the product, hasilnya ini, the product of these questions you may make in your own, ya. Kamu boleh membuatnya sendiri. Oke, sekarang ambil dulu catatanmu. Ambil catatan, ambil pulpen. Kita mau refleksi, namanya refleksi. Tahu refleksi? Do you know reflection? Reflect? What is that? Reflect? Yes, pantulan. Kita seperti berkaca kan, bercermin. Oke? Nomor 1. Apa yang kamu rasakan selama proses pembelajaran ini berlangsung? Nomor 2. Apa tanggapanmu terhadap reaksi teman-temanmu itu? Next, number 3. Apakah proses pembelajaran ini tadi, proses yang melakukan ini tadi, sesuai dengan yang kamu harapkan? Jika tidak, apa saranmu? Next, number 4. Untuk pembelajaran yang akan datang, oke, apa yang harus kita perbaiki dari pembelajaran kita ini ke depannya? Tuh, apa yang harus kita perbaiki dari pembelajaran ini ke depannya? Oke, cintaku, sudah selesai. Nanti boleh difoto, dikirim ke WA grup kita ya. Boleh difoto jawabannya. Oke, sayang. Sudah selesai kan? Oke. Lepaskan perlahan-lahan. Buka matanya. Oke, thank you very much for joining this class. Terima kasih banyak anakku, cintaku, khasiatku sudah bergabung di kelas. Sampai jumpa minggu depan.